Bayangkan sebuah patung raksasa berkepala banteng. Di dadanya terpampang bintang Daud. Lalu massa bersorak, api dinyalakan, dan dunia kembali terbelah. 11 Februari 2026, Teheran, Iran. Di tengah peringatan revolusi Islam, demonstran membakar boneka raksasa berbentuk Baal, simbol kuno yang dikutuk dalam teks suci, namun kini muncul kembali dalam pusaran geopolitik modern. Apakah ini sekadar aksi simbolik, ataukah pesan yang jauh lebih dalam? Dan pertanyaan paling mengganggu, jika Baal yang dibakar, siapa sebenarnya yang ingin mereka bakar secara simbolik? Selamat datang di Azner. Di sini kita membedah simbol, kekuasaan, dan narasi global tanpa takut masuk ke wilayah yang kontroversial. Pada 11 Februari 2026, dalam peringatan 47 tahun Revolusi Islam Iran, massa pro-pemerintah berkumpul di Teheran dan beberapa kota besar. Di antara bendera dan poster anti-Israel serta anti-Amerika, muncul satu simbol yang mengejutkan. Sebuah patung besar menyerupai Baal, dihiasi bintang Daud, lalu dibakar. Di acara yang sama, terdengar teriakan, "Death Israel! Death Amerika!" Namun ini bukan pertama kalinya simbol dibakar dalam demonstrasi politik. Yang membuatnya berbeda adalah, mengapa Baal? Menurut kalian, ini murni simbol politik atau ada pesan ideologis yang lebih dalam? Alasan sebenarnya di balik pembakaran Baal, pertanyaannya sederhana. Mengapa? Jika kita lepaskan lapisan dramatisnya, alasan utama aksi ini berakar pada tiga hal: momentum ideologis, konflik geopolitik, dan strategi politik domestik. Pertama, momentum. Tanggal 11 Februari bukan tanggal biasa di Iran. Itu adalah hari revolusi, hari runtuhnya monarki Syah dan lahirnya Republik Islam pada ke-1979. Setiap tahun, pemerintah dan pendukungnya turun ke jalan. Retorika anti-Amerika dan anti-Israel hampir selalu hadir dalam peringatan ini. Pembakaran simbol bukan hal baru. Yang berbeda tahun ini adalah simbol yang dipilih, Baal. Kedua, konflik Iran-Israel. Selama puluhan tahun, Iran memosisikan Israel sebagai musuh ideologis dan geopolitik. Dari isu nuklir, dukungan terhadap kelompok perlawanan di kawasan, hingga serangan bayangan di dunia siber dan intelijen, hubungan kedua negara ini memang berada dalam ketegangan konstan. Dengan menempelkan bintang Daud pada figur Baal, pesan simboliknya jelas, musuh bukan hanya politik, tapi diposisikan sebagai representasi kejahatan dalam narasi moral. Ketiga, strategi domestik. Dalam ilmu politik, ada konsep yang dikenal sebagai external threat framing, membingkai ancaman eksternal untuk memperkuat persatuan internal. Saat sebuah negara menghadapi tekanan ekonomi, sanksi, atau ketidakpuasan publik, simbol musuh luar sering digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan. Api yang membakar patung itu bukan hanya pesan keluar negeri, tapi juga sinyal ke dalam negeri, kita masih melawan. Baal adalah dewa badai dan kesuburan dalam mitologi Kanaan kuno. Dalam Alkitab Ibrani, Baal dikutuk sebagai simbol penyembahan berhala. Dalam konteks agama Abrahamik, Baal sering diasosiasikan dengan kemurtadan dan penyimpangan spiritual. Namun di era modern, namanya kembali muncul dalam diskursus alternatif terutama di forum konspirasi. Beberapa kelompok mengaitkan Baal dengan Molok, simbolisme okultisme, bahkan dikaitkan dengan elit global dalam narasi Epstein penting. Tidak ada bukti resmi bahwa pembakaran di Iran terkait dengan jaringan pedofilia global. Itu adalah interpretasi netizen, bukan fakta terkonfirmasi. Namun simbolisme sering bekerja bukan pada fakta, melainkan persepsi. Iran dan Israel telah berada dalam konflik ideologis selama puluhan tahun. Iran mendukung kelompok yang berseberangan dengan Israel di kawasan Timur Tengah. Israel menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama terkait program nuklir. Pengamat politik Timur Tengah, seperti Trita Parsi, Quincy Institute, pernah menyatakan bahwa simbolisme anti-Israel dalam acara revolusi Iran sering dipakai sebagai penguat legitimasi domestik. Api itu bukan hanya membakar patung, ia membakar emosi kolektif.
Apakah tindakan seperti ini memperkuat posisi politik Iran atau justru memperkeruh citra globalnya? Teori konspirasi antara narasi dan realitas di media sosial. Sebagian narasi menyebut pembakaran Baal sebagai pesan terhadap elit global satanik. Nama Epstein kembali disebut. Simbol banteng dikaitkan dengan ritual kuno. Bintang Daud dipelintir menjadi simbol dominasi global. Namun mari kita pisahkan fakta dan spekulasi. Epstein memang memiliki jaringan elit global, namun tidak ada bukti sahih bahwa Baal adalah simbol yang digunakan dalam kasus tersebut. Teori konspirasi bekerja dengan pola. Simbol dikaitkan diperluas menjadi narasi besar. Apakah mungkin simbol Baal dipakai karena nilai dramatis dan historisnya? Sangat mungkin. Apakah ada bukti keterkaitan dengan jaringan pedofilia global? Hingga kini, tidak ada bukti resmi. Namun satu hal jelas, di era digital, simbol lebih kuat dari fakta. Siapa yang panas? Pertanyaan di awal video kembali muncul. Jika Baal yang dibakar, siapa yang panas? Apakah Israel? Apakah Amerika? Atau publik global yang terbelah oleh simbolisme agama dan politik? Pembakaran AVJ bukan tentang Baal, itu tentang pesan. Dan pesan itu berbunyi, kami menolak dominasi yang kami anggap jahat. Namun ketika simbol agama dicampur dengan konflik geopolitik, risikonya adalah polarisasi global yang makin tajam. Dunia hari ini tidak lagi hanya berperang dengan senjata, ia berperang dengan simbol. Baal hanyalah patung, tapi narasi di sekitarnya adalah api yang nyata. Sekarang kami ingin dengar dari kalian, apakah ini sekadar propaganda politik, atau simbol bahwa konflik global sudah masuk fase ideologis yang lebih gelap? Apakah teori konspirasi membantu memahami realitas, atau justru mengaburkannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi terbaik akan kami angkat di video berikutnya. Jika kalian suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Esner. Karena di sini, kita tidak hanya melihat berita, kita membedah maknanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.